Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Tuko dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Hendra Tuko. Kita akan melanjutkan kajian surat An-Naba. Kita akan mencoba mentadaburi ayat demi ayat di surat An-Naba ini, di mana pertemuan yang lalu di episode pertama kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan 11. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yakni insya Allah dari ayat 12 sampai ayat 16. Sahabat Tuko dimanapun Anda berada, bahwa di dalam surat An-Naba ini, dahulu ketika Rasul masih berdakwah di Mekah sana, ini orang-orang kafir memang begitu kerasnya memusuhi Nabi, dan ketidakpercayaan mereka akan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi ini sangat luar biasa. Sampai ketika Rasul menjelaskan tentang akan suatu saat akan ada kejadian besar, yakni hari kiamat, mereka tidak percaya. Mereka terkesan menghina, saling bertanya, saling berbeda pendapat, tapi untuk menghinakan. Sampai Allah menunjukkan bukti-buktinya bahwa Allah lah yang menciptakan bumi begitu nyamannya untuk ditinggalkan, untuk dijadikan tempat tinggal maksudnya. Kemudian gunung-gunung yang begitu kokoh sebagai pasak, sebagai penyeimbang agar bumi itu nyaman dijadikan tempat tinggal. Allah yang menciptakan semuanya. Tapi begitulah, mereka, diantara mereka tetap masih lebih banyak yang ingkar akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sahabat Tuko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan bahasan kita, kajian kita dari ayat 12. Kita akan baca dulu sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Shadaqallahul azim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangun di atas kamu, di atas kalian 7 yang kokoh. Maksudnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit yang begitu kokohnya, yang begitu luar biasanya. Bayangkan, langit Allah ciptakan tanpa tiang. Sampai saat ini belum pernah ada yang manusia yang bisa mencapai langit, bahkan langit pertama. Allah ciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit yang kokoh di sini dikatakan. Shidada, yang kokoh. Bahkan para ilmuwan ada yang mengatakan bahwa jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya, ini perjalanan sekitar kurang lebih 600 tahun perjalanan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita mengimani bahwa sesuatu yang kokoh, yang luar biasa itu, yang kita lihat
dari bumi ini tidak ada batasnya. Kalau melihat langit kan gitu, tidak ada batasnya sama sekali. Itu Allah menciptakan semuanya untuk kenyamanan manusia. Allah ciptakan semua itu dengan tidak ada tandingan. Sangat kok. 7 lapis langit yang siapapun pasti akan kagum. Bahkan tidak ada celah di sana. Dalam surat Tabarok itu disebutkan, tidak ada celah sama sekali untuk kita memandang atau untuk kita melihat, mencari kekurangan yang telah Allah ciptakan. Tidak ada, tidak akan mampu kita temukan. Wa ja'alna siraja wahhaja, dan kami telah menjadikan sirajan wahhaja, pelita yang terang menderang, yang amat terang menderang. Yakni yang dimaksud adalah matahari. Siapa yang pernah berpikir atau siapa yang menduga bahwa matahari itu Allah ciptakan begitu luar biasanya terangnya, bukan hanya terang tapi mengandung berbagai macam manfaat yang luar biasa. Ada ultraviolet, ada vitamin ini dan itu, segala macam. Semua para pakar-pakar ahli-ahli vitamin itu semua mereka mengkaji dan mempelajari, manfaatnya sangat luar biasa. Tidak perlu bahan bakar, Allah ciptakan matahari yang begitu terang menderang. Kalau bayangkan jarak matahari dengan bumi itu, para pakar berselisih pendapat. Maksudnya tidak sama. Ada yang mengatakan perjalanan sekian ratus tahun, kalau di jarak itu sekian miliar kilometer, itu wallahu alam. Hanya pakar-pakar yang mengetahui, yang mereka dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa mengkaji, menduga bahwa sekian jaraknya. Coba bayangkan, matahari tanpa bahan bakar Allah ciptakan begitu dahsyatnya dan bisa mengatur keseimbangan kehidupan manusia semua yang ada di muka bumi ini. Kalau tidak ada matahari, betapa alam ini dinginnya sangat luar biasa. Bahkan kemarin ini ada informasi yang beredar bahwa jarak matahari dengan bumi itu berada di posisi yang terjauh, yang terjadinya hanya sekian ratus tahun sekali. Itu mengakibatkan bumi, jangankan malam hari, siang hari aja kita merasa dingin. Ini semua Allah ciptakan dengan sangat luar biasa. Dan apakah mereka tidak berpikir, orang-orang yang tidak percaya itu, bahwa matahari itu sebenarnya ada yang menciptakan? Bukan patung-patung yang menciptakan. Patung-patung justru malah mereka yang ciptakan, lalu mereka sembah, menurut mereka sebagai perwakilan Tuhan. Tuhan kok diwakilkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami telah turunkan minal mu'sirati, dari awan-awan yang lebat, ma'an sajjaja, dari awan yang tebal, ma'an sajjaja, air hujan yang tercurah dengan derasnya. Coba kita pikir, kita kaji, kita tadaburi bahwa awan yang berwarna hitam, awan yang menggelap, kemudian terjadi hujan yang tercurah dengan begitu lebatnya. Apakah semua itu tidak ada yang mengatur? Apakah semua itu tidak ada yang menciptakan? Semuanya Allah ciptakan.
Semuanya ada yang mengatur. Dan Allah yang mengatur semua itu. Semua tunduk kepada peraturan yang telah Allah tetapkan. Dan pernahkah kita berpikir bahwa para ilmuwan yang mengkaji semua itu ternyata air hujan itu dari laut bersumbernya. Sementara air laut itu kan asin. Air laut asin, tapi begitu tercurah dari atas langit ke bumi, rasanya menjadi tawar. Terus saringannya di mana? Pernah nggak kita berpikir bahwa wah ini ada saringan yang super canggih. Air laut segitu banyaknya menjadi tawar. Dengan kekuatan sinar matahari, air laut itu disedot naik ke atas, menggumpal menjadi awan. Kemudian dari awan itu Allah perintahkan semua tunduk di bawah perintah Allah untuk tercurah menjadi air hujan, mengantarkan ke bumi. Ini satu nikmat yang tiada pernah ada bandingan. Kalau kita mau berpikir, kalau kita mau tadaburi. Linukhrija bihi habba wa nabata. Untuk apa Allah menciptakan ekosistem air hujan dari laut, kemudian naik diserap naik ke atas, kemudian dicurahkan ke bawah. Linukhrija bihi habba wa nabata. Tak lain adalah untuk menumbuhkan dengan air hujan tadi habban, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan. Kita makan, minum semuanya dari air itu. Air hujan yang masuk ke pori-pori bumi, kemudian dengan alat yang tersedia ditarik lagi oleh manusia naik ke atas menjadi air minum, dikelola jadi air minum. Kita minum dari situ. Sumbernya dari mana? Sumber utamanya dari laut. Siapa yang saring? Allah yang punya urusan semua. Apakah itu tidak pantas untuk kita syukuri buat orang-orang yang beriman? Coba berpikir. Kita tidak ada apa-apanya. Kita lemah, sangat lemah. Kita makan dari biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan dengan sarana air hujan yang tercurah tadi. Linukhrija bihi habba wa nabata. Biji-bijian seperti tarafal, buah-buahan, anggur, kemudian yang makanan pokok kita sehari-hari, padi, biji sekian ditanam menjadi tumbuh menjadi banyak, dan itu menjadi rezeki semuanya untuk manusia. Makan dari mana? Dari saripati tanah yang dicampur oleh Allah dengan air yang tercurah tadi. Siapa yang pernah coba kita pikir sampai sebegitunya? Ini nikmat yang sangat luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menandingi ciptaan Allah. Tidak ada. Pernah ada dulu waktu ada kebakaran hutan yang begitu meluas, kemudian manusia ingin menciptakan semacam hujan buatan. Itu berapa biaya yang dikeluarkan? Namun hasilnya pun tidak maksimal, tidak memadamkan kebakaran hutan yang sudah meluas itu. Itu hanya baru air hujan. Jadi tidak ada tandingan. Makanya manusia itu cuma satu, disuruhnya bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Niscaya kita akan ditambah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau Allah sudah ridho dengan kita sebagai manusia ciptaan, sudah tidak ada lagi yang tidak beres. Semuanya beres, selesai. Tidak ada permasalahan
yang sulit yang tidak bisa diatasi kalau Allah sudah ridho kepada kita. Wa jannatin alfafa, dan dengan air hujan yang tercurah itu Allah juga menciptakan atau menumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Hutan, kita lihat hutan-hutan belantara di sekitar kita, pohon-pohon di sekitar kita, pohon-pohon yang rindang yang lebat. Itu enggak tumbuh begitu saja. Ketika kita sedang bersandar di bawah pohon yang rindang, nyantai begitu, sambil kita lihat pohon-pohon yang pohon buah-buahan, taruhlah padi gitu, pohon padi, kita santai di pinggir sawah di bawah pohon. Pernah nggak kita berpikir bahwa apa yang kita nikmati, yang kita lihat saat itu ada kaitannya, ada hubungannya dengan laut? Pernah nggak kita berpikir ke sana bahwa sesungguhnya ternyata tumbuhnya air hujan, tumbuhnya pohon-pohonan itu dengan sarana air hujan yang Allah turunkan dari langit, dan air hujan itu adalah hasil proses penyerapan dari laut. Jadi kita enak-enak makan buah, makan melon, makan semangka, makan apa saja, makan nasi yang dari pohon padi itu tadi. Itu kalau kita mau berpikir panjang, itu erat kaitannya dengan laut. Padahal lautnya di mana nggak tahu. Lautnya jauh tidak di sini. Tapi semua yang kita makan, semua yang kita nikmati, keindahan alam ini, kebun-kebun yang begitu mempesona, mungkin buah-buahan yang begitu menggoda apabila kita melihat ini, tidak lepas dari semua sistem yang telah Allah atur. Apalah lagi kita sebagai manusia, urusannya urusan kecil kalau kita lihat. Kalau kita kemudian tidak mensyukuri nikmat itu, kemudian apalagi kita sampai ingkar kepada Allah yang menciptakannya, itu sungguh naik, sungguh luar biasa kebodohan kita sebagai manusia kalau sampai kita tidak mensyukuri, bahkan tidak mengakui akan nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Kalau saja Allah mau perhitungan sama kita sebagai manusia, tentu kita tidak ada yang hidup, tidak akan mampu untuk membayar semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu contoh saya berikan gambaran. Nikmat napas saja, nikmat napas. Hei manusia, kata Allah nih, perumpamaan kata Allah. Hei manusia, kalian boleh tidak sembah aku, tapi ayo kita perhitungan dari satu jenis nikmat yang aku berikan, udara. Aku akan berikan pajak untuk udara yang kalian hirup. 1 bulan 10 juta. Nah, apabila telat atau tidak terbayar di 1 bulan itu, satu nikmat hidung, satu lubang hidung kemudian mampet, tersumbat. Kemudian bulan yang kedua telat lagi atau tidak mampu bayar lagi, dua-duanya hidung mampet, cuma napas dari mulut. Bulan ketiga mati semua. Jadi nikmat Allah itu akan baru terasa nikmatnya apabila kita sudah mulai kehilangan dari nikmat. Tidak usah sampai jauh-jauh, pilek saja kita dikasih pilek sama Allah. Ini udah seperti apa rasanya, terganggu napas itu, cuma baru terganggu, tidak berhenti napas. Itu sudah sangat luar biasa, begitu terasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik sahabat Tufa yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, insya Allah di episode yang berikutnya kita akan memasuki ayat yang
17 dan selanjutnya dan berikutnya. Jadi kita secara perlahan namun pasti insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalau kita mau mempelajari dengan bersungguh-sungguh, insya Allah kan bukan cuma dari saya saja, banyak dari guru-guru kita yang lain yang bisa kita tangkap keterangannya, kita bisa serap keterangannya. Jadi anggap ini kita sama-sama belajar. Saya juga mengulas ini adalah untuk mengingatkan diri saya untuk mencoba memahami kembali. Jadi kita saling saling belajar walaupun secara virtual, begitu. Demikian sahabat Tuko, episode yang kedua kali ini itu yang dapat kita kaji dan kita pahami, ayat 12 sampai 16. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.